Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Selamat malam, kita berjumpa lagi di RRI Live Music. Boleh tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kalau kita ngomongin musik itu di Indonesia luar biasa. Khususnya Kota Semarang untuk hari ini karena yang sedang terkenal contoh Sugi Burnian, ya kan. Good morning everyone. Ada Pyong-Pyong juga yang sedang naik daun dan tentunya tidak hanya itu saja, masih banyak lagi di Semarang potensi-potensi luar biasa dari industri musik. Dan hari ini kita akan kenalan dengan salah satu band pop rock ya. Kali ini yang sudah hadir main di RRI Semarang ada Draft Tugas Akhir. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Dan jangan lupa untuk Anda semuanya siaran ini bisa Anda saksikan di RRI Digital, rri.co.id dan juga UC TV ya. Kita akan ngobrol bersama teman-teman dari Draft Tugas Akhir. Saya akan coba sapa terlebih dahulu ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Luar biasa. Kabarnya baik, sehat ya? Baik. Sehat. Wes, keren. Ada yang formal, ada yang agak berandal juga ya kan. Nanti kita akan coba cari tahu yang jelas seperti apa konsepnya. Tapi sebelum ke sana kita akan coba saksikan terlebih dahulu untuk lagu dari Draft Tugas Akhir yang berjudul 3 tahun. This is song 3 tahun.
Itu tadi persembahan dari Draft Tugas Akhir dengan judulnya 3 tahun gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrolin lagunya, kita kenalan terlebih dahulu bersama teman-teman dari Draft Tugas Akhir ya. Oke, baik. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dari sang vokalis ya. Ini sudah tampan dan pemberani untuk malam hari ini. Boleh diperkenalkan masing-masing nanti gantian ya. Silakan. Saya Raka sebagai vokal. Ini gitar rhythm. Oke. Yusuf, ada yang gitar lead, Bagas. Drummer, Arel. Sama basis Apip. Afif ya. Iya, Afif. Oke, baik. Dan di sini memang formasinya dulu gimana? Apakah awalnya berlima atau sempat ada perlombaan personil atau gimana tuh? Sempat ada pergantian personil. Pergantian personil. Emang dulu berapa awalnya? Tetap 5. Oh, tetap 5. Iya. Oh, tapi ada orangnya berbeda-beda. Iya. Gimana tuh dulu? Awalnya siapa deh? Bisa dijelasin sama... Coba deh, Yusuf. Yusuf. Oke. Kayaknya paling senior nih Yusuf. Paling senior gak sih Yusuf? Enggak. Enggak ya? Enggak Baru ada, juga. enggak ada senioritas, enggak ada. Senior. Gak ada senioritas. Oke, gimana tuh ceritanya kok sampai bisa ketemu dan membuat Draft Tugas Akhir, terus ada pergantian personil sampai di tahun 2024 ini mantep dengan personilnya yang sekarang. Gimana tuh Oke, sejarahnya? sebenarnya kita tuh tiga formasi ya. Ini yang ketiga dulu tuh formasi pertama tuh 4 orang. 4 orang terus ya ada yang gak cocok gitu. Terus kita ganti formasi kedua. Habis itu kita formasi ketiga. Cuman formatnya tetap sama, gitar 2, drum 1, bass 1 sama vokal 1 gitu. Oke, baik. Dulu idenya siapa berarti untuk membuat Draft Tugas Akhir ini? Dulu tuh ada seseorang namanya Sigit. Namanya Sigit ya? Sigit kebetulan juga teman kuliah dan temennya Bagas juga gitu. Oke. Dia kayak yuk buat band yuk gitu. Kebetulan waktu itu tuh ada event namanya, boleh sebut gak sih ini? Ada acara kampus lah ya? Acara kampus ya? gitu. Terus kayak kita debutnya tuh di situ gitu. Yuk kita buat band yuk. Oke. Buat Oh, berarti emang dadakan untuk dadakan. main di event tersebut? Betul. Jadi kita audisi dulu sebenarnya. Oke. Iya. Dari situlah Sigit ya tadi ya Yeah. sebagai apa ya yang mengumpulkan teman-teman. Yeah. Berarti dulu formasinya siapa aja? Bagas ikut. Dulu itu formasi pertama aku vokal sama gitar. Aha. Sigit vokal sama gitar. Oke. Terus ada satu lagi tuh yang dulu keluar itu basis sama drumnya Arel. Terus formasi kedua itu aku vokal utama. Bagas gitar, terus Sigit gitar, sama Apip sama Arel masih sama drum sama bass. Terus formasi ketiga ini ya berubah ini. Dan udah mantep kah atau gimana nih kalau boleh di spill? Mau curhatnya ada yang gak nyaman gitu. Mantap sih dari Mantap aku. ya harusnya ya. Dan yang paling baru kayaknya si Raka ya vokalis ya. Iya betul. Oke. Gimana Raka? Dulu kan berarti Draft Tugas Akhir dari tahun 2021, 2022? Dua-dua ya. 2022 dan Raka ini berarti baru bergabung di tahun Tahun ini. 2024. Tahun ini. Kayak tahun kemarin. 2023. Awal tahun. Awal tahun 2024 ya. Awal tahun. Kenapa kok milih Raka? Mungkin Yusuf atau Bagas nih yang bisa menjawab nih. Aku ya apa ya? Gak apa-apa ya, silakan. Sebenarnya tuh sebenarnya dulu kan formasi kedua kan aku vokal utama ya. Oke. Terus kayak ya ngerasa agak bosen gitu loh sama genrenya gitu. Terus akhirnya sejujurnya aku tuh keluar. Bentar. Bosen sama genrenya? Iya. Gimana tuh? Enggak. Kan kamu main band nih Iya. di Draft. Terus bosen sama genrenya? Sebenarnya tuh nggak genrenya aja sebenarnya. Oke. Bukan genrenya. Terus kayak berusaha jujur sama teman-teman. Akhirnya aku memutuskan buat keluar. Sebenarnya keluar. Oke, sebenarnya keluar. Sebenarnya keluar. Terus habis itu kayak tertarik buat gitar-gitar gitu kan iseng di rumah gitu. Terus pada akhirnya ya kayak bantuin Draft lagi gitu dengan format Raka vokalisnya. Dan sebenarnya aku ini edisional sebenarnya. Oh, sebenarnya bukan ini ya formasi tetap gitu ya? Bukan formasi tetap. Oke. Tapi gimana Raka? Dulu juga pernah gabung dalam sebuah band atau ini baru pertama kali atau gimana? Ada band. Ada sebuah band ya? Ada. Ya, oh, pernah di kampus? Enggak. Teman-teman sih, Teman-teman sekolah ya. Oke. Pernah main juga sih di Cover festival. atau sudah Cover, membawakan karya original? Ada karya original, tapi yang punya basisnya sih ada. Yang punya ada ya. Iya. Terus akhirnya diajakin gabung Draft. Siapa yang pertama kali ngajakin? Drummer temen. Oke. Tahu gitu ada yang ngajak apa namanya?
itu apa di referensiin. Ini ada butuh vokalis gitu. Oke. Kasih kontak Bagas gitu. Iya. Terus dicoba gitu ya. Iya. Coba deh saya pengen ngobrol sama Bagas. Boleh. Mikrofonnya bisa digeser dulu. Gas, gimana Gas? Kan berarti si Raka ini by rekomendasi gitu ya. Terus Bagas sebagai gitaris yang dari awal sampai sekarang masih bertahan, menilai apa ya, Raka kok bisa cocok atau enggaknya itu dari mana sih guys? Dari segi vokal itu masuk sih di genre pop. Oke. Ya, jadi nggak terlalu yang ngerok banget, nggak yang terlalu mini-mini banget. Jadi pas lah hitungannya buat draft tugas akhir ini. Oke, jadi emang kalau dilihat dari konsep bandnya, si Raka ini emang sangat pas gitu ya. Cocok. Karena pop rock, tapi popnya dapat, rocknya juga dapat walaupun gak terlalu galak gitu ya. Tapi kenapa nih, kok bisa draft tugas akhir untuk memutuskan mengambil genre pop rock gitu ya? Kalau kita tahu kan sekarang ya banyak lah musik-musik itu lebih ke pop yang slow, galau-galauan. Kalau dari draft tugas akhir sendiri, sebenarnya konsepnya seperti apa sih yang kepengen disuguhkan oleh pendengar musik ini? Kalau kita kan ke pop yang mau ke musik 90-an. Jadi kita itu bosan dengan musik yang 2010 ke atas gitu ya. Jadi kan mungkin elektronik apa-apa gitu. Iya, Kita mau betul. ke nostalgia ke lagu-lagu pop 90-an, 2000 awal gitu. Oke. Tadi juga pas saya dengerin lagu pertama emang banyak yang bilang itu nuansa 90-annya dapat banget. Berarti emang niatnya udah kesana gitu ya. Untuk membawakan lagu-lagu 90-an karena dirasa untuk lagu-lagu zaman sekarang ya mungkin untuk selera saja nggak cocok gitu ya. Makanya membuat konsep ini dan bersama draft tugas akhir ini sudah berapa single berarti dirilis? 3 ya? Tiga. 3 ya, oke. Nah nanti singlenya seperti apa pemirsa kita akan coba dengar bersama-sama ya. Kalau tadi sudah 3 tahun, kali ini bersama lagu Dewasa ya. Seperti apa? Kita saksikan bersama draft tugas akhir Dewasa. RRI Live Music di RRI Net. Di sisa kita akan membawakan lagu berjudul Dewasa. Hidup ini semakin rumit jika terlalu kau pikir
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Live Music di RRI Net. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Oke, Dewasa dari Draft Tugas Akhir pemirsa ya. Dan kalau saya tidak salah, Dewasa dan 3 tahun ini merupakan lagu yang pertama dibuat ya untuk salah satu acara kampus untuk bisa main di sana. Betul gak sih Yusuf? Betul ya? Betul. Yusuf sudah ada waktu itu 3 tahun sama Dewasa lagunya? Waktu itu sudah ada. Cuman ini fun fact ya. Okay. Fun fact lagu 3 tahun sama Dewasa itu kan vokalnya Sigit. Aha. Yang maksudnya yang di dalam lagu itu. Recordnya itu yang Sigit ya. Dan fun fact-nya itu tuh bukan lagu yang final, maksudnya itu masih demo. Itu masih demo. Oke. Yeah. Karena ngejar waktu atau gimana tuh? Iya, ngejar waktu, benar. Ngejar waktu untuk tampil gitu ya. Betul. Oke. Tapi ini menarik ya. Kalau saya dengar juga di platform musik kan lagu 3 tahun dan juga Dewasa vokalnya dari Sigit gitu. Dan waktu itu berarti si Yusuf yang mengisi vokal. Waktu live-nya ya? Betul. Iya. Sudah Sigit, Yusuf berarti ya? Sudah. Ada kesulitan gak sih Yusuf? Karena kan kayaknya dari tone suara pun beda gitu ya. Kalau saya mendengarkan lagu yang Yusuf sebagai vokalis, itu kayak berasa apa ya, imonya itu juga ada. Terus juga mungkin ada sentuhan Midwest dan lain sebagainya. Itu ada kesulitan gak sih untuk membawakan lagu yang awal padahal itu bukan Yusuf vokalisnya? Iya, sebenarnya kesulitan sih nggak, cuman kayak nggak cocok sama itunya, apa namanya, nada dasarnya aja, cuman dinaikin gitu loh. Okay. Oh, jadi pas live itu ada dinaikin, ya, adanya buat ngejar tone suara Yusuf gitu ya. Oke. Tapi boleh dong yang mau bercerita siapa ini kalau kita bicara 2 lagu yang sudah tadi kita dengarkan bersama gitu ya. Ada 3 tahun dan juga Dewasa. Itu kan kalau gak salah masuk ke dalam mini album Revisian, betul gak sih? Betul ya, Revisian. Dan ini emang nuansanya kayak kampus banget gitu ya. Draft Tugas Akhir, Revisian. Ini emang konsepnya seperti itu kah? Dan lirik-liriknya kalau kita bicara lagu 2 itu di awal artinya apa sih? Aku semua ya Bapak ya? Ya Pak, boleh. Gue guys? 3 tahun dan juga Dewasa nih. Ya 3 tahun dulu deh. 3 tahun dulu. Oh 3 tahun aku ya? Oke. Rangkumannya seperti apa itu? Sebenarnya ini tuh lagi-lagi yang berjasa itu si Sigit. Jadi yang mengaransemen sama lirik itu Sigit semua. Jadi kita itu terima jadi aja sebenarnya. Dan katanya Sigit itu lagu-lagu seperti 3 tahun sama Dewasa itu berkesinambungan. Jadi itu tuh rangkaian cerita gitu ya? Bukan? Rangkaian sebuah cerita gitu ya? Betul. Jadi itu true story. Oke. Ya kayak 3 tahun, hubungan 3 tahun selesai, habis itu baru ke pendewasaan seorang diri atau manusia gitu lah ya. Iya, betul. Oke. Dan ada kesulitan gak sih kalau dari segi aransemen, berarti itu full Sigit? Iya. Aransemen dari gitar, bass, vokal, terus melodi, semuanya Sigit berarti ya? Iya sih. Gak sih? Gimana Gas? Kan Bagas juga ikut dalam produksi, iya gak sih? Agak kesulitan pertamanya, soalnya kan genrenya itu jauh dari yang sebelum aku ngeband. Jadi lebih ke agak pelan, agak kaget memang pertamanya. Tapi lama-lama pas jamming di studio, bisa ternyata gitu. Oke.
Oke, ini saya coba ini dulu deh, kan tadi katanya Bagas sempat kaget gitu ya melihat draft tugas akhir seperti ini genre musiknya, dan berarti memang dapat digambarkan atau dapat disimpulkan itu ide dari Sigit gitu ya, yang sekarang juga kayaknya masih ngeband ya gak sih? Masih ya, masih berkarya juga ya, dan ini merupakan peninggalannya kalian yang lanjut. Kalau Bagas emang dulu dengerinnya apa musik-musiknya? Kalau yang Indonesia itu yang pop itu kayak Peter Pan, Sheila, Niji gitu. Kalau yang luar itu lebih ke Sausin ya sana gitu. Lebih ke keras-keras sih. Emang agak keras ya. Jadi makanya ke draft tugas akhir kok kagok gitu ya. Kayak, musiknya kok kayak gini, tapi tetap bisa diterima kok di. Oke, baik. Kalau Yusuf gimana? Yusuf dengerinnya biasanya apa sih? Kalau Indonesia sih sebenarnya Killing Me Inside sih. Killing Me Inside ya? Killing Me Inside ya. Alhamdulillah khatam banget sih. Makanya kayak suka gitu. Terus ya sebenarnya agak penyesuaian juga pas masuk draft tugas akhir. Oke. Gitu. Lumayan kesulitan berarti ya? Tapi cepat ngekliknya tuh gimana? Cepat ngekliknya untuk awal-awal pasti kesulitan. Ya gitu. Oke, Killing Me Inside. Killing Me Inside. Imo-imo. Imo-imoan ya emang ya. Tapi gimana kemarin Killing Me Inside reuni? Seneng banget. Seru ya? Seru. Ya berharap ke Semarang sih. Harusnya ya? Harusnya. Nah, harusnya kesini sih harusnya. Harusnya ya. Pengen banget sih ya, nanti kita coba agendakan gitu ya. Oke, kalau dari saya coba ke Arel dulu deh. Mas Arel. Arel atau Aril? Arel ya. Oke, Mas Arel dengerinnya apa? Kalau saya sebenarnya juga bisa dibilang ini sih. Imo. Waktu masuk draft juga kaget. Iya, soalnya ya tahu sendiri kayak gini. Ya, apa nih, black metal atau apa ini yang didengerin? Sebenarnya macam-macam sih. Jadi kalau masa dengerin ya kayak The Sigit, KPR, Girl Gang kayak gitu. Cuma ya kebetulan saya sendiri mudah, maksudnya kalau misal pindah genre itu nggak sulit bagi saya sendiri gitu loh. Jadi masih bisa nyesuaiin. Jiwanya emang musisi banget lah ya. Untuk menyesuaikan masih oke lah ya. Masih dinikmati aja. Oke. Kalau Afif gimana nih, Afif? Biasanya apa yang didengerin? Alroll sih. Alroll ya? Yang dulu deh yang paling sering dibawain apa? Pop rock mungkin. Pop rock ya? Iya, pop rock sama. Oh, berarti termasuk nyaman kalau di draft tugas akhir? Sama pop rocknya? Nyaman sih, nyaman. Nyaman ya? Nyaman. Tapi kayaknya mukanya ini ya, kayak enggak deh. Ini ya nyaman ya? Emang aman. Aman ya? Oke, seru. Dan nanti apakah punya apa ya cita-cita nanti buat single yang pengen Afif berikan sendiri dari kontribusinya full kayak Sigit di awal atau gimana tuh? Mungkin buat teman-teman sih pengen bikin lagu baru, recording gitu, terus upload di platform streaming. Ada ya nanti ditunggu ya. Tunggu aja. Oke. Raka nih sebagai sosok vokalis gitu ya, yang baru 2024 ini menaungi draft tugas akhir. Yeah. Sempat kesulitan atau apa nih? Berbeda gak sih dari band-band yang dulu? Ya lumayan sedikit susah ya. Apa dulu dengerinnya? Aku ke Dewa Mas biasanya. Dewa 19. Ya, Dewa 19, ada band, Noah, Lila. Gitu. Emang pop ya berarti bisa dibilang ya. Oke. Dan sekarang kan berarti bisa dibilang draft tugas akhir ini sudah memiliki total 3 single. Iya. 3 single ya. Dan yang paling baru dirilis di tahun 2023 adalah lagu Jarak. Gitu ya. Saya sempat dengar tadi itu perbincangan di luar gitu ya. Ada satu lagu yang belum direkam. Dan itu judulnya Tokoh Jahatnya. Iya. Itu nanti deh kita coba kulik gitu ya tokoh jahatnya dan juga Jarak, di mana Sigit sudah memutuskan untuk hijrah gitu ya ke kota lain, maksudnya ke kota lain untuk bermusik di luar kota. Tapi sekarang draft tugas akhir melanjutkan mimpinya dengan 2 lagu yang baru, ada Tokoh Jahatnya dan juga Jarak. Kita dengerin dulu yang Tokoh Jahatnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tokoh Jahatnya.
saja. Dan hubunganku yang jeram, frekuensi yang putar, tiba-tiba tenggelam. Kita terlalu memaksa hingga meloplas semua. Biarkan ku menjadi tokoh jahatnya dan kau pun menangis, merangkai cerita seolah-olah hanya kau yang tersakiti, melupakan semua hal baik yang pernah ku lakukan. Dan usang sudah kenangan, merasakan pahitnya beri hatiku ini. Kita terlalu memaksa hingga meloplas semua. Biarkan ku menjadi tokoh jahatnya dan kau pun menangis, merangkai cerita seolah-olah hanya kau yang tersakiti, melupakan semua hal baik yang pernah ku lakukan. Bagas para kita. Biarkan ku menjadi tokoh jahatnya dan kau pun menangis, merangkai cerita seolah-olah hanya kau yang tersakiti, melupakan semua hal baik yang pernah ku laku. Biarkan ku menjadi tokoh jahatnya dan kau pun menangis, merangkai cerita seolah-olah hanya kau yang tersakiti, melupakan semua hal baik yang pernah ku lakukan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Live Music di RRI Net. Lagu keempat kami akan kami bawakan yang berjudul Jarak.
Bagaimana cara untuk dapatkanmu? Ku takut salah melangkah, salah mengartikan dan membuat kita semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Hanya bisa memandangmu dari belakangmu, selalu saja diriku lebih jauh. Hanya bisa memandangmu dari belakangmu, selalu saja diriku lebih jauh, lebih jauh darimu. Hanya bisa memandangmu dari belakangmu, selalu saja diriku lebih jauh. Hanya bisa memandangmu dari belakangmu, selalu saja diriku lebih jauh. Hanya bisa memandangmu dari belakangmu, selalu saja diriku lebih jauh, lebih jauh darimu. RRI Live Music di RRI Net. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan dan juga menyimak siaran kami RRI Live Music yang bisa Anda dengar dan juga tonton di rri.co.id, RRI Digital dan juga UCTV ya. Kita tadi sudah saksikan bersama ada 2 lagu seperti yang sudah saya bilang tadi. Jarak dan juga Tokoh Jahatnya gitu ya. Nah ini mungkin bisa cerita dulu dong, di lagu Jarak itu Yusuf sebagai vokalis. Iya betul, betul. Yang buat lagu siapa? Sigit juga. Sigit juga? Sigit juga. Tapi kenapa Sigit tidak mau melanjutkan di lagu Jarak itu? Sebenarnya Sigit itu di lagu Jarak itu masih Sigit. Sebenarnya masih Sigit, cuman awalnya, ide awalnya. Iya, masih Sigit. Waktu Jarak itu rilis, Sigit udah sebenarnya pulang ke tempat asalnya sih, Solo. Jadi jadi kita bukan kayak konflik terus Sigit keluar, enggak. Ya. Jadi memang dia pindah gitu, terus kita nerusin aja gitu. Tapi sebelumnya ada obrolan, ini gimana enaknya, karena Sigit yang bikin band, jadi kita izin dulu gimana ini, tetap jalan apa enggak? Iya jalan aja nggak apa-apa gitu. Saya cukup ini ya terkesima dengan lagu Jarak karena menurut saya lagu itu gampang diingat, semakin jauh chorusnya seperti itu ya. Ceritanya soal apa sih, Yusuf atau Raka ini yang mau bercerita? Gimana? Oke. Sebenarnya ini tuh cerita, nggak tahu ini true story atau enggak, cuman lagi-lagi yang nulis lirik sama arrangement Sigit. Jadi ceritanya itu ada universal sih, cuman di sini aku menggambarkan seorang laki-laki yang lagi suka sama perempuan ya. Terus dia tuh kayak insecure gitu buat nyatainnya. Alhasil dia nggak jadi nyatain, terus dia cuman bisa memandangmu dari belakangmu gitu. Jadi kayak dia mandang dari jauh gitu. Makanya terhalang oleh jarak.
makanya dikasih nama judul Zara gitu. Emang agak berat ya kalau kita itu hanya sebagai seorang secret admirer gitu ya. Betul. Kita aja bisa menyaksikan dari belakang, kayaknya Bagas nih yang paling sering gitu ya. Tapi dari segi aransemen juga menarik. Di intro pun ada permainan leadnya dari Bagas. Terus saya dengar yang paling eye-catching tuh ini ritme dari drumnya ya, karena itu kalau nggak salah ada permainan crashnya, terus hi-hats-nya. Itu gimana nih kalau dari Arel? Inspirasinya dari mana sih Rel? Kok bisa dapet sebuah ritme yang seperti itu akhirnya dimasukkan ke dalam lagu Jarak ini? Ingat gak? Sebenarnya kalau waktu ngulik lagu Jarak, kan waktu itu kan jamming dulu. Sebenarnya aku juga waktu itu juga bingung maksudnya drumnya kayak gimana. Terus juga kan lagunya kayak monoton, bisa dibilang monoton gitu. Terus gimana caranya biar kayak beda-beda gitu. Beda setiap partnya gitu ya. Nah itu baru saya kayak dibeda-bedain gitu. Biar nggak kelihatan monoton banget. Naik turunnya biar kelihatan. Butuh berapa lama untuk menggarap Jarak itu? Berapa lama sih? 1 bulan cukup? Bentar. Cukup ya 1 bulan nggak ya? 1 bulan ya? 1 bulan. Sampai proses produksi, mixing, mastering? Kalau itu 1 tahun. Karena apa yang namanya sound engineer apa itu yang buat rekam gitu. Betul. Ya itu ya lagi banyak urusan gitulah. Akhirnya kayak delay gitu. Jadi emang agak ngaret gitu proses produksinya ya. Betul. Oke, menarik ini. Tapi kalau dari Bagas sendiri deh, ini kan kalau saya dengar lagunya dari Draft Tugas Akhir ini kayak banyak lead-leadnya gitu loh, dari intro, covers, chorus, ada interlude dan juga di coda atau outro, semuanya lead gitu ya, kecuali di lagu Tokoh Jahatnya itu kayak banyak ritmenya gitu loh. Kalau Bagas sendiri mencari sebuah inspirasi dari mengambil lead untuk lagu-lagunya dari Draft Tugas Akhir itu seperti apa? Kalau inspirasi prosesnya ya, ngulik-ngulik lagu yang genrenya agak sama dengan konsepnya gitu ya. Gitu Kak Peter Pan, Sheila lah, kita nyari-nyari yang pas itu kalau riffnya itu kayak riffnya itu Peter Pan. Jadi nggak terlalu rumit, cuman di bolak-balikin terus tapi nyambung sama lagunya gitu. Ya oke. Ya menarik ya. Maksudnya gak terlalu yang jelimet juga Dream Theater lah atau Metallica, tapi cukup dengan kita melihat yang enak apa sih, ya kan? Yang nyambung sama lagunya apa sih? Itu diimplementasikan dan akhirnya berhasil menjadi 3 lagu sampai sekarang ya. Kenapa Tokoh Jahatnya belum di record ini dan belum dirilis di digital platform? Masih nunggu jadwal yang paskah atau masih kepengen dirombak lagi gitu? Masalah waktu sih, karena waktu aja jarang kumpul juga kan. Kalau mau jamming itu kalau ada mau panggung. Jangan dibuka dong. Terlalu jujur ya. Jadi jarang. Habis ini kita main kok, habis ini kita kumpul. Jarang kumpul. Tapi ini kan biasanya emang ada yang membuat sebuah band itu di konsep untuk 1 bulan latihan nongkrong. Tapi ada juga yang ketika membuat sebuah band itu ya kalau ada panggungan baru latihan gitu loh. Nah kalau Draft ini gimana? Bagas nanti terlalu jujur, coba deh Yusuf deh. Ya sebenarnya betul. Oke. Ya tapi sebelumnya kita itu emang udah akrab aja gitu loh. Emang benar-benar udah akrab. Kayak ya emang sering main gitu. Cuman untuk akhir-akhir ini kan kita masing-masing ada kesibukan. Jadi kayak kadang latihannya itu pas ada panggungan aja. Cuman overall kita baik-baik aja, fine. Dan setahu saya emang masing-masing dari personil ini bandnya lebih dari 1 sih. Ya benar. Itu gimana bagi waktunya? Apakah nggak kesulitan dalam membina sebuah perband-bandan ini memiliki ada 1 band lah, 2 band, 3 band. Gimana tuh? Bagas deh, bandnya 3 nih kayaknya Bagas. Dulu itu pernah pas 2023 kita pernah manggung itu tabrakan. Jadi Draft Tugas Akhir sama bandku yang dulu itu mainnya bebarengan, cuman tapi satu event sih. Masih dalam satu event. Cuman ya agak capek kalau bagi waktunya, terus pas latihan agak ribet sih sebetulnya. Tapi kan jadi pertanyaannya keseriusannya gimana gitu. Kalau rencana dari Draft Tugas Akhir menatap 2024 sampai akhir nanti gimana tuh? Akan rilis sebuah single kah atau nanti kepengen video klip? Video klipnya udah ada belum sih? Belum sih. Belum ya? Belum kepikiran. Belum ya? Nah gimana tuh di tahun 2024 ini nanti? Menghabiskan tahun ini apakah ada project yang sedang dibangun atau gimana? Raka deh coba.
Gimana Mas? Untuk projectnya di tahun 2024 ini? Ya semoga untuk lagu yang Toko Jahatnya bisa segera di ini ya, record ya. Iya, segera di record. Berarti nanti kalau rekaman yang lagu Toko Jahatnya bersama Raka atau gimana? Yes. Harusnya ya. Harusnya ya. Oke. Masih pengen dirombak lagi gak sih untuk lagu Toko Jahatnya? Udah klop? Sudah klop ya. Nanti mungkin gimana Arel? Udah mantep ya. Tinggal nanti ya kalau mau isi-isian bisa ketika rekaman gitu ya. Oke. ACC ya udah. Mantap. Jadi nanti kita tunggu saja pemirsa untuk draft tugas akhir ini seperti apa ke depannya karena ada satu lagu nih yang ternyata belum direkam gitu ya. Tapi bersyukurlah Anda karena sudah bisa melihatnya di RRI Live Music edisi RRI Semarang gitu ya. Oke, saya coba di akhir-akhir sesi ini pengen dong main games ya. Kita main games tipis-tipis saja. Namanya Si Paling. Nanti kan saya melemparkan satu pertanyaan. Terus kalian tunjuk orang yang si paling itu. Contoh si paling suka telat. Nah ditunjuk ya. Kita akan coba cek pemirsa seperti apa profil dari band draft tugas akhir untuk memecah belah mereka gitu ya. Udah siap teman-teman? Siap ya? Siap. Oke ya. Oke. Pertanyaan pertama adalah siapa yang paling suka lupa chord? Ditunjuk 1, 2, 3. Yusuf. Yusuf. Kenapa tuh Yusuf? Ya karena apa ya baru pertama kali sih kayak join band nyanyi cuman sama kita gitar ya? nyanyi sama gitar tuh baru pertama kali. Jadi kayak lupa gitu. Oke, baik, kita lanjut ya. Siapa yang paling suka telat ketika latihan? 1, 2, 3. Yusuf sama Apip. Yusuf sama Apip. Ke satu paket. Ya, kenapa? Serumah atau gimana tuh? Coba deh Apip. Kenapa Apip? Kok sering telat? Karena kan biasanya kita nyewa studio itu harus on time. Satu wilayah sih sama. Ya maksudnya nongkrong dulu kah atau emang sukanya telat atau gimana tuh? Rumah yang paling jauh kan aku. Oke. Ngampirin rumahnya Yusuf, satu arah gitu. Jadi lebih ke jarak ya sesuai lagunya tadi. Untuk latihan pun lumayan jauh gitu ya. Oke, ini terakhir si paling perfeksionis dalam membuat karya. Pengennya ini itu harus perfect. Kita coba ya, harus perfect ya. 1, 2, 3. Yusuf lagi. Yusuf. Bagas. Yusuf. Soalnya pas rekaman dulu sering minta ya. Ada gini, maunya banyak gini, ya. Enaknya gini gitu. Tapi ke emo dikit lah gitu. Tetap nggak mau ngalah ya, harus ada emonya dikit gitu ya. Biar beda dari lagu yang 3 tahun sama dewasa, biar ada beda. Iya, ini menarik karena saya kalau juga mendengarkan 2 lagu awal sama yang jarak itu kayak beda banget gitu loh. Memang emonya lebih kerasa. Kenapa tuh? Apakah memang pengaruh dari Yusuf? Ya jelas, karena vokalnya dia kan lebih ke emo. Iya, betul. Tapi gimana tuh Yusuf? Gimana? Emang pengen merubah konsep draft atau gimana? Waktu itu lagu jarak itu. Iya. Sebenarnya kenapa kok berbeda gitu loh? Sebenarnya merubah sih nggak lebih ke menyesuaikan aja. Waktu itu kan vokalnya aku kan. Iya, betul. Gitu sih. Jadi ya senyamannya vokalisnya memang pengen seperti itu. Betul. Dan terbukti juga memuaskan ya harusnya ya untuk teman-teman ya. Iya memuaskan banget. Memuaskan banget ya. Oke, jadi nanti kita tunggu perjalanan dari draft tugas akhir di tahun 2024 ini. Semoga yang Toko Jahatnya bisa segera direkam gitu ya. Ada target gak sih? Target gimana teman-teman? 2025, 2026. Kan udah enggak di sini ya. Jadi kan target ya rilis lagu lah. Merilis lagu ya pengennya ya. Album, mini album? Wah, belum siap sih. Belum siap. Karena waktunya juga ya. Iya. Tapi ya dengan 4 single yang sudah ada dari draft tugas akhir ini harapannya seperti apa ke depan? Siapa? Raka deh coba. Harapannya ya semakin di depan, semakin ramai juga semakin ya. Jauh. Semakin disukai masyarakat ya. Lagu-lagunya semoga semakin dikenal gitu aja. Dan semakin ngena ya. Iya. Dapat mewakili apa ya anak-anak muda biasanya. Iya. Oke, baik. Nah kita tunggu nanti seperti apa pemirsa. Kalau semisal pemirsa masih kepo nih, kepengen lihat aktivitasnya draft, terus pengen dengerin karya-karya draft, itu bisa kemana aja? Spotify ada. Digital platform music ada semuanya ya? Ada.
YouTube-nya? YouTube juga. YouTube-nya ada Draft Tugas Akhir? Iya. Terus untuk Instagramnya boleh dong diperkenalkan sama pemirsa RRI Live Music ini. Instagramnya Draft Tugas Akhir. Draft Tugas Akhir ya. Draft Tugas Akhir gitu ya. Oke, baik. Dan itu tadi ya pemirsa perbincangan kita singkat. Sebenarnya saya pengen mengulik lebih dalam lagi, tapi ya kita keterbatasan waktu dan kita harus gantian juga dengan musisi-musisi yang ada di Indonesia. Nanti deh kita akan kasihkan waktu lagi untuk Draft Tugas Akhir bisa main ya. Kalau ada acara-acara di RRI Semarang nanti boleh mampir, kita ngobrol lagi ke Pro 1, Pro 2 atau Pro 4 ya. Yang jelas sukses untuk kalian semua untuk single-singlenya. Amin, dan amin. kita masih punya satu persembahan terakhir dari Draft Tugas Akhir ya. Dan sekali lagi terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah menyimak RRI Live Music edisi RRI Semarang. Kita jumpa di lain waktu. Bye-bye. RRI Live Music di RRI Net. Oke, kali ini kita akan membawakan lagu cover yang berjudul Duka Serana. Kau membunuhku dengan kepedihan ini. Kau hempaskanku ke dalam retaknya hati, hingga air mata tak mampu untuk melukiskan peri yang kau ukir dalam hati ini. Kau hancurkan diriku saat engkau pergi, setelah kau patahkan sayap ini, hingga ku takkan bisa untuk terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku.
music performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net.